Ethan jatuh terkulai ke lantai. Tiba-tiba saja Ben melepas jeratnya pada remaja berambut coklat gelap cenderung hitam itu. Ethan bernafas sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan sesak yang menjerat beberapa saat lalu. Tidak perlu, Ethan. Ben mengulurkan tangannya pada Ethan dan remaja itu beringsut seketika. Aku tak peduli, meski orang lain selalu menganggap kami sebagai anjing penjaga keluarga Flynn. Jika memang itu yang bisa kami lakukan untuk keluarga ini dan tujuan Papa, kenapa tidak? Kalian selalu baik dan melindungi kami. Ethan merasa sangat bersalah pada Ben. Ethan, kau tak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Ben berusaha menenangkan werewolf muda itu. Setelah yakin dan merasa semua baik-baik saja, Ethan mengundurkan diri dan pergi meninggalkan kamar Ben. Ethan berjalan di lorong yang lampunya sudah dipadamkan. Lorong itu sedikit gelap meski ada sumber penerangan dari celah-celah pintu kamar yang ada di sana. Sapa Anthony yang berdiri sambil bersandar di sisi lorong. Ethan menatap kakaknya dengan kesal dan melalingkan wajah. Apa? Tak ada, balas Anthony santai. Apa maksudmu dengan tak ada? Geram Ethan dengan nada mendesis. Sekalipun kau tahu, Ben tak menginginkan tubuhku untuk penebusan. Sekeras apapun aku berjuang untuk membuktikan diri bahwa aku layak, tapi mereka tetap menganggap aku sama dengan yang lain. Anthony berdecak. Sikapmu ini sungguh selayaknya seekor anjing pada tuannya. Kau terus menyalak untuk mendapatkan perhatian. Ethan menatap kakaknya dengan tajam. Bukankah kita semua memang begitu sejak awal? Ben bahkan tak pernah sekalipun menyerap energiku. Dia juga bersikap sama pada yang lain. Tak ada dari kita yang pernah dimangsa olehnya. Bukankah itu bagus? Dia sungguh berbeda dari ayahnya. Tapi, bukan begitu cara kerja di dunia kita. Jika tubuh kita tak disesapnya, sama saja kita tak diinginkan. Bagi Ethan putus asa, Anthony hanya menunduk sambil tersenyum getir. Pola pikir kaum penghuni dunia bayangan memang berbeda dengan pola pikir manusia. Dengan menyerap energi satu sama lain, kita mencoba untuk saling mengisi kekosongan. Jika dia menolakmu, artinya bagi dia, energimu saja tidak cukup. Padahal aku sangat menyukainya. Aku rela memberikan semua yang aku miliki untuknya. Dia selalu ada untuk kita sejak kecil. Aku tak pernah mengerti apa yang Ben pikirkan. Bodohnya aku, karena sudah cemburu padanya. Sesal Ethan pada dirinya sendiri. Di ruang tamu, keluarga Hardy dan Flynn bersiap untuk pergi setelah kunjungannya. Jonathan, tegur Danny pada werewolf tertua yang berdiri di belakangnya. Ben sangat mempercayaimu. Mulai sekarang, kau akan sangat berguna. Jadi awasi dia. Alasan kau dan kedua adikmu kuizinkan tinggal di sini adalah untuk itu. Pintu depan terbuka dengan sendirinya. Tuan Flynn, kau tak mengerti, ujar Joe dengan tenang. Danny Flynn berbalik dan menatap anak angkatnya itu. Aku tak akan pernah menjadi anjingmu. Joe tersenyum penuh keyakinan. Danny Flynn menyipitkan mata tak suka. Kau yang tak mengerti. Kau tertipu oleh kemampuan dan kekuatan yang kau pikir miliki. Keluarga Hardy memang sekuat itu, teriak seseorang dari pintu depan. Baik Joe maupun Danny terkejut, mereka menoleh ke arah pintu depan yang terbuka. Clarissa, bisik Jonathan. Karena itu, kami menanti kontribusi Anda dan putra-putra Anda di masa depan. Tuan Danny Flynn, begitu pesan kedua orang tuaku
yang sayangnya malam ini tak bisa datang, ujar Clarissa dengan ceria. Clarissa tidak sendiri, di belakangnya muncul sekelompok pria yang bertugas sebagai pengawal dengan wajah datarnya. Pengawal kami akan mengantar Anda ke hotel untuk bertemu dengan Papa. Kebetulan saat ini, Papa sedang melakukan kunjungan di dekat sini. Sapa Clarissa dengan gaun indahnya, dan Evelyn berjalan selangkah. Baiklah. Tuan Dani, panggil Joe saat masih sempat. Jonathan, sapa Clarissa dengan kerinduan yang luar biasa di matanya. Aku senang bertemu denganmu, ujar Joe pada sang ayah angkat. Aku akan pergi, permisi. Dan Evelyn menunduk memberi hormat pada Joe. Dani berjalan meninggalkan rumah keluarga Hardy dengan diiringi oleh para pengawal di sampingnya. Clarissa memilih tetap tinggal di sana sedikit lebih lama. Clarissa, sapa Joe. Iya, jawab Clarissa canggung. Senang bertemu kembali denganmu, my lady, ujar Joe. Gadis itu menjadi salah tingkah. Aku minta maaf karena waktu itu pergi diam-diam dari sini tanpa berpamitan pada kalian. Dia membungkuk untuk menunjukkan penyesalan. Aku hanya mampir untuk memberitahu aku akan tinggal di Westlake mulai hari ini. Apa kau tak ingin bertemu dengan Ben? Tanya Anthony dengan lembut. Tidak, sepertinya dia belum siap melihatku saat ini. Di dalam kastil, Rin terjebak di kamar Jess malam itu. Dia tak bisa kembali ke kamarnya melalui jalan utama atau Erika akan memergokinya melanggar aturan jam malam. Rin tertidur tanpa dia sendiri sadari dan inginkan. Samar-samar terdengar suara langkah kaki yang berat. Jess kembali dari pemburuan dengan pakaian dan tubuh bersimbah darah. Dia sedikit terkejut saat mendapati Rin tertidur di ranjangnya yang tak pernah dijamah oleh siapapun selain Jess sendiri. Jess mengabaikan Rin dan berjalan setenang mungkin menuju kamar mandi. Kepala kerbau dan bulu lebat di sekujur tubuh Jess perlahan mulai menghilang dan semakin menyusut seiring langkahnya ke kamar mandi. Di luar mentari mulai bersinar, kamar Jess tertutup rapat dan terasa hangat. Jess duduk di meja wastafel di kamar mandinya. Dia genggam erat pinggiran wastafel sambil membelakangi cermin. Dia lepas kemeja koyaknya. Pinggang celana Jess sedikit turun ke panggul. Sebagian rambut Jess basah setelah mencuci muka. Jumlah mereka semakin banyak. Mereka juga semakin berani menunjukkan taringnya. Jess kepalkan tangannya dengan kuat. Apa yang sedang mereka rencanakan? Klik, pintu kamar mandi terbuka. Rin masuk sambil memeluk handuk bersih dengan wajah panik. Apa yang kau lakukan di sini? Bentak Jess sambil memalingkan tubuh dan wajahnya dari Rin. Aku pikir mendengar sesuatu, ujar Rin. Aku melihat banyak darah di lantai. Apa kau terluka? Wajah Rin pucat karena panik. Dia berjalan mendekati Jess dengan hati-hati. Dia mencoba memeriksa lukanya. Jauhi aku, bentak Jess yang terus menghindari Rin. Dia tak ingin orang lain melihat wajahnya. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Tanya Rin. Bagaimana kau bisa terluka? Apa kau semalam memang melompat dari jendela? Apa kau ingin mati? Kecut Jess. Tiba-tiba dia merasa aneh karena ada orang yang mengkhawatirkannya seperti itu. Jess berbalik karena mendengar suara Rin serak menahan tangis. Gadis itu menutupi wajahnya dengan handuk di tangan. Dia benar-benar menangisi Jess yang terluka. Jess mendekat dari wastafel dengan ragu-ragu. Rin masih berdiri sambil terisak. Tidak, lupakan, ujar Jess pada dirinya sendiri. Keluarlah.
teriak Jess. Aku baik-baik saja, ini bukan darahku. Lalu, kejut Rain. Apa kau melukai seseorang? Rain mengusap air matanya dan mulai bertanya-tanya. Tiba-tiba Jess berbalik dan mendorong Rain hingga punggungnya menabrak dinding kamar mandi. Rain mengenyit, Jess memegangi kedua tangan Rain hingga terangkat ke atas. Tubuh jangkung berotot Jess mengunci tubuh mungil Rain ke dinding. Mata merah Jess terlindungi oleh poninya. Rain tak bisa menebak apa yang sedang Jess pikirkan saat itu. Otot-otot dadanya yang dipenuhi sulur hitam terlihat mengeras dan terasa berdenyut di dada Rain sendiri. Jess, apa yang kau lakukan? Pakik Rain. Jess menunduk dan mendekatkan wajah monsternya ke pundak Rain. Kedua tangan dan tubuh Rain gemetar hebat. Jess melepas penggeraman tangannya begitu saja. Apa kau bodoh? Bagaimanapun, aku adalah seorang monster. Lain kali, hati-hati saat masuk ke kamar pria. Apalagi jika dia seorang monster pemangsa manusia. Aku tidak tahu kapan akan lepas kendali. Jess berpaling dan meninggalkan kamar mandi. Rain melorot di lantai. Ada apa yang mulia? Erika hampir tertabrak oleh Jess yang lari terburu-buru saat dia akan mengetuk pintu kamar Jess. Jess terkejut melihat Erika berdiri di sana dengan santai. Jess menjadi salah tingkah dan berusaha menyembunyikan wajahnya yang malu. Tapi kebetulan sekali jika kita bertemu di sini. Aku tak harus masuk ke sana kan? Erika menyeringai. Kau tak ingin rahasiamu terkuak kan? Jess mendesis. Kau tahu, aku tak menyimpan rahasia apapun di kamarku. Erika mengedik. Tidak sampai tadi malam. Ya. Wajah Jess memerah dan sangat malu. Dia seperti terbegok tengah melakukan sebuah dosa. Ada perlu apa? Kau datang ke sini pagi-pagi sekali, Erika. Mata Jess menyipit. Apa kau datang untuk menguntitku sebagi ini? Hei, kau menatapku seolah-olah aku penjahat di sini. Erika mengangkat kedua tangannya dengan kecewa. Bagaimana kalau kita sarapan bersama di bawah? Di luar salju turun dengan lebat. Jess bisa melihat salju itu dari jendela menara timur. Tidak. Erika berusaha tampak kecewa. Sayang sekali. Aku pikir kau keluar dari kamar karena ingin suasana baru. Jess Dauntis menggeram. Dia tak punya pilihan saat ini. Jika tetap di kamar, maka dia harus berhadapan lagi dengan Rain. Jika menolak ajakan Erika, Jess tak punya alasan yang bagus. Kepala asisten rumah tangga keluarga Dauntis sangat keras kepala jika sudah punya kemauan. Bahkan Jess, sang tuan rumah pun sering dibuat tak berdaya oleh Erika. Mereka memilih sarapan di dapur dan menarik kursi ke dekat jendela kaca. Cahaya lampu kekuningan membuat suasana dingin di luar menjadi terasa hangat di dalam. Jess menolak sarapan di ruang makan yang luas dan lengang itu. Terlalu muram. Lagi pula, tempat itu mengingatkan aku pada banyak hal buruk di masa lalu. Sarapan di dapur juga sudah bagus, ujar Erika sambil menyodorkan sup jamur hangat. Jess menghirup udara sedap dari mangkok sup di depannya. Dia sangat sulit makan akhir-akhir ini. Tapi aroma sup itu seolah menggugah seleranya yang terpendam dan memberikan sentuhan hangat di dada. Jess mulai menyendok kuah sup. Gadis itu yang menyiapkannya untukmu. Jess tersedak pada suapan sup pertamanya. Erika lekas memberinya segelas air putih. Makan perlahan saja, kau terlalu bersemangat pagi ini. Tapi aku suka melihatnya, ujar Erika sambil mengoleskan sehelai-selai ke permukaan rotinya sendiri. Kali ini Erika menatap mata Jess dengan serius. Apa dia merepotkanmu?
Apa dia bekerja dengan baik? Jess hanya menunduk di bawah tudung hoodie-nya sambil memainkan kuah sup di mangkok. Aku tidak tahu. Ini sangat canggung untukku. Apakah dia akan terus berkeliaran di kastil ini? Keluh Jess. Nafasnya mengeluarkan uap karena cuaca yang dingin. Erika duduk bersandar sambil menyilangkan kaki. Katakan, apa maumu? Tuntut Jess tak sabar. Aku memang sedang tak berada dalam posisi untuk menolak. Kau jahat. Kau memanfaatkan kelemahanku saat ini, Erika. Jika wajah dan tubuhku sudah kembali normal, apa kau akan membalasku? Membalas semua perbuatan orang-orang yang kau anggap bertentangan dengan keinginanmu saat ini? Erika mendengus. Pantas saja dia mengutukmu menjadi seperti ini. Erika, kau melukai perasaanku, teriak Jess. Hubungan mereka sebagai majikan dan pelayan tidak terlalu bagus karena suatu hal. Karakter santai Erika sangat bertolak belakang dengan karakter Jess yang serius dan keras kepala. Meski mereka menempati posisi yang bertolak belakang, tapi mereka ditakdirkan untuk saling terikat satu sama lain. Cih, kau sangat dingin padaku yang mulia. Sejak kapan ya? Coba aku ingat-ingat lagi. Jess mengepalkan tangannya dengan kuat di atas meja. Erika melihat reaksi tuannya itu dan melunak. Baiklah, aku tak akan menggodamu lebih jauh. Erika merogoh kantung jaketnya dan mengeluarkan sepucuk surat. Erika mendorong surat beramplop putih polos itu ke arah Jess yang masih menunduk dengan wajah tertutup hoodie. Kemarin aku bertemu asisten wali kota Westlake. Dia menitipkan ini padaku. Dewan dan Asosiasi Westlake memberikan peringatan tegas untukmu. Setelah menyorongkan surat itu ke depan mangkok sup Jess, Erika menautkan kedua tangannya untuk menopang dagu di atas meja. Katanya kau harus datang pada jamuan makan malam esok, atau... Jess meraih dan membaca isi surat itu. Erika kembali melenturkan punggung dan bersandar ke kursi sambil menyesap kopinya. Ini bukan jamuan makan malam pertamamu kan? Erika berdecak. Mengerikan sekali. Mereka ingin melihat seberapa bergunanya Pangeran Darkbook setelah kutukan yang menghancurkan kerajaan ini 5 tahun lalu. Erika, bisik Jess memelas. Sayangnya, kau tak bisa menolak yang mulia. Kau harus hadir jika kau tak ingin kita berakhir. Tatapan mata Erika menjadi dingin dan serius. Mereka hanya ingin tahu seberapa serius kau mempertahankan posisimu sebagai pewaris tahta utama kerajaan Darkwood dan membawa nama keluarga Dauntis. Jess bangkit dan pergi dengan membawa surat itu bersamanya. Di dapur hanya tertinggal Erika sendirian. Dia menatap jendela yang sudah dipenuhi dengan salju putih. Perempuan itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menyulut rokok di bibirnya. Asosiasi dan Dewan, bagaimanapun, mereka harus menyingkirkan Jess Dauntis terlebih dahulu sebelum menggantinya dengan darah bangsawan dari garis keluarga yang lain. Tapi sebelum mereka melakukan itu, aku yang akan mendatangi mereka lebih dulu. Mudah-mudahan tak ada hal yang buruk yang terjadi. Dia hembuskan asap rokok dari paru-parunya yang penuh. Hujan salju sudah mereda dan keluar dari kamarnya dengan menenteng tas belanja yang cukup besar. Hari itu Erika memberinya tugas untuk belanja keperluan ke desa. Jess meninggalkanku dengan kasar. Itukah jawaban terbaik yang bisa dia berikan padaku? Padahal aku hanya ingin memastikan apakah dia terluka atau tidak. Rin meletakkan tasnya di tengah ruangan dan berjalan menuju jendela. Di luar kabut tebal menyelimuti bangunan kastil.
Rin bahkan tak bisa melihat kejalanan di bawah yang biasanya dipenuhi burung-burung bibit liar. Akan tetapi sama-sama dia melihat sosok Jis dalam mantel serba hitam sekelibat meninggalkan kastil. Karena penasaran Rin berlari dan memburunya. Sejak kapan dia bersedia keluar di siang hari? Gumam Rin sambil menatap langit yang kelabu. Apakah karena hari ini matahari tak terlihat? Rin berdiri mengenakan mantel tebal merah dan melilit sal rajut hitam ke leher sampai sebagian wajahnya terlindungi. Kakinya berbalut kaos kaki sampai ke paha. Gadis itu tetap mengenakan rok di atas lutut meski cuaca begitu dingin. Rin berlari-lari mengikuti Jis yang pergi diam-diam. Pria berambut coklat itu berjalan melintasi hutan dengan pohon-pohon besar dan tua di sana. Rin bersembunyi di balik salah satu batang pohon ketika Jis berhenti dan menengok ke belakang. Apa dia sadar kalau aku mengikutinya? Bisik Rin sambil membetulkan letak salnya agar wajahnya terlindungi. Selama beberapa puluh menit kemudian, Rin masih memburu dan mengikuti Jis dari jarak aman. Kali ini mereka tiba di sebuah tanah terbuka yang sepenuhnya putih oleh salju. Di kejauhan di lereng hutan terlihat atap sejumlah gubuk yang tampak kosong dan ditinggalkan. Rin memasukkan tangannya ke dalam kantong mantel. Dia meraba sebilah tongkat lipat yang menyimpan mata pisau di dalamnya. Rin mendapat benda itu dari sang ayah sebagai perlindungan diri. Sambil memperhatikan sekitar, Rin kembali berjalan memburu Jis yang semakin mempercepat langkahnya. Kenapa dia pergi ke distrik ini? Kawasan ini menjadi sangat berbahaya akhir-akhir ini menurut informasi dari internet yang aku baca. Banyak ditemukan hewan liar mati tanpa sebab. Rin berhenti. Hah? Jangan-jangan. Rin berlari untuk mengejar Jis yang mulai menghilang di antara jajaran pinus. Jis tiba di sebuah bangunan bekas pondok pendaki yang sudah rusak bagian pintu dan dindingnya. Dia berada di desa terdalam yang berbatasan langsung dengan hutan Darkwood. Sebelum kawasan itu ditinggalkan dan mati, pondok pendaki itu dimanfaatkan sebagai rumah pertemuan warga yang tinggal di sana. Kini dindingnya telah lapuk dan lapisan kayunya banyak yang rompal. Sejumlah tanaman liar merambat dan memenuhi salah satu dinding masuk sampai ke lantai 2. Jis berdiri di depan pintu masuk yang terbuka lebar. Kedua tangannya terselip ke dalam kantung jaket, wajahnya datar sangat dingin. Pria itu berjalan lebih jauh ke dalam. Dia disambut dua anak tangga di sisi kanan dan kiri. Di tengah-tengah antara kedua tangga ada sebuah jendela kaca setinggi atap bangunan di lantai dasar. Meski cahaya cukup masuk ke ruangan, tapi suasana suram dan gelapnya sangat kental terasa. Teng, teng. Di kejauhan terdengar suara lonceng gereja dibunyikan dari desa yang lebih bawah lagi. Pada pagar pembatas bangunan yang baru saja dimasuki Jis, muncul dua sosok dalam balutan mantel tebal.